Oke, kita masuk ke gaya antar molekul. Nah, gue di sini bakal sedikit ini ya, cerita tentang gaya antar molekul. Nah, nama lain dari gaya antar molekul itu ini ya, intermolecular forces. Nah, jadi kalau gaya antar molekul itu sebenarnya dia gaya tarik menarik antar dua molekul. Misalnya di sini ada, nih gue bagi. Nah, misalnya di sini ada molekul A dengan molekul B. Nah, jadi molekul A dengan B ini di antara kedua molekul ini terdapat namanya gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik. Si A naik si B naik si A gitu. Oke, jadi gaya antar molekul ini dia berpengaruh terhadap namanya sifat dari gas non ideal. Nah, kalau kita tahu gas ideal itu kan apa? Dia misalnya ada suatu gas di dalam suatu tangki ya. Nah, gas non ideal gas ideal itu kan dia jalannya secara acak atau secara lurus. Nah, sedangkan gas non ideal dia terdapat tarikan nih. Jadi si tetangganya nih. Nah, ini kan ada dua gas. Nah, si antara kedua molekul ini dia saling tarik menarik. Nah, jadi jalannya nggak lurus. Dia jalannya jadi belok. Nah, ini gas non ideal. Nah, di gas non ideal inilah gaya antar molekul berperan. Oke. Nah, kemudian kalau berbicara tentang gaya antar molekul, ya, di sini ada kondensasi namanya. Oke, kondensasi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kondensasi, ini ada hubungannya dengan gaya antar molekul. Misalnya di sini gue punya gas. Nah, gue warnain hijau. Nah, ini ada gas. Nah, gas itu kan dia apa? Dia mempunyai jarak kan ya antar molekulnya. Nah, ketika kita nguapin air, si gas itu apa? Gas itu dia menguapkan ya, terbang. Nah, ketika dia terbang dia punya kecepatan. Misalnya dia ke sini, dia ke sini ya. Nah, ketika suhunya kita turunin. Nah, T-nya kita turunin. Nah, yang terjadi adalah si gas ini dia jadi lambat. Nah, lambat. Nah, karena lambat, jadi ada suatu saat si gas antara gas ini saling berdekatan. Nah, misal gas ini dia berdekatan dengan gas yang lainnya. Nah, karena dia berdekatan, timbul yang namanya gaya tarik menarik nih. Misalnya sini narik dia. Nah, tarik menarik. Oke. Nah, karena kan fungsi dari suhu sendiri ini adalah dia memecah atau memutus ikatan dari gas-gas ini. Nah, karena suhunya turun, artinya apa? Dia tidak cukup energi buat memutus ikatan gaya tarik menarik antar molekulnya. Nah, kira apa? Dia kebentuk namanya ini. Nah, dia ngumpul nih. Tadi kan gas-gasnya ini kan berpencak ya. Dia mengumpul jadi suatu kumpulan gas dan akhirnya mengembun. Dia jadi ini air. Nah, ini proses kondensasi. Oke, jadi hubungannya dengan gaya antar molekul. Gaya antar molekul dia mengikat gas-gas yang terbang. Oke, kemudian nah, gaya antar molekul ini dia berhubungan dengan sifat-sifat penting. Nah, contohnya dari sifat-sifat penting itu ada pertama titik didih atau boiling point. Titik didih ini ya, titik didih atau TD. Nah, kemudian ada titik lebur, melting point, itu titik lebur. Nah, dia berpengaruh sekali nih gaya antar molekul. Oke. Nah, lanjut. Kemudian ketika kita berbicara gaya antar molekul ada namanya ini. Kita pakai bahasa Inggrisnya aja. Intermolekul. Gaya
intermolekuler. Nah, kemudian ada lawannya, itu gaya intramolekuler. Nah, gaya intermolekuler ini kalau dari ini ya, kata-kata ini inter dan intra. Nah, kalau kita balik nih di SMA kan ada namanya OSIS. Nah, ini apa nih? Oh ya, salah. Dari intra. Kalau kita di SMA itu ada namanya OSIS kan ya. Singkatan dari OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Artinya apa? Organisasi di dalam. Nah, kalau intermolekuler kita kenal namanya ini ya, hubungan internasional. Nah, internasional artinya apa? Hubungan antar negara kan ya. Berarti negara dengan negara lain. Nah, kalau kita hubungin sama konsep kimia ini, nah misalkan gue punya molekul H2O ya, H2O. Sini ada H. Ini ada H. Dan tengahnya ini O. Nah, kalau kita ngomongin intermolekuler, apa dia? Inter kan berarti di luar ya, berarti dia hubungan antara H2O dengan apa? H2O yang lain. Nah, berarti kalau intramolekuler dia apa? Di dalam kan ya, berarti kalau gue punya H2O nih, berarti hubungan di dalam H2 itu sendiri. Nah, itu si ikatan ini, O dengan H. Nah, O dengan H. Gitu. Nah, gaya intramolekuler ini fungsinya itu dia mengikat atom-atom bersamaan. Nah, atau kita sebut ini ikatan kimia. Ikatan kimia atau chemical bonding. Kimia. Nah, fungsi dari intramolekuler juga itu sebagai ini ya, buat stabilisasi molekul. Nah, karena ada ikatan kimia ini, si molekul menjadi stabil. Oke, kalau dibandingin gaya intermolekul dengan gaya intramolekul. Nah, gaya si intermolekul ini dia cenderung dia lebih lemah. Nah, lemah. Oke, kenapa lebih lemah nih? Nah, contohnya, misalkan ini ya, air ini ya. Gaya pertama, gaya intermolekul. Nah, buat mendidihin air itu apa? Didihin air itu kan gampang kan, cuma sampai 100 derajat Celcius kan dia udah mendidih. Nah, ketika kita didihin air, kita cuma perlu nih pakai biro aja. Kita cuma perlu input energi sebesar 41 kilojoule. Nah, buat nguapin si air 1 mol air. Nah, tetapi buat mutusin si H2O ikatan OH, mutusin ini butuh 930 kilojoule. Nah, berarti lebih susah si OH kan ya. Oke. Nah, kemudian di gaya antar molekul juga kita bakal ketemu juga berhubungan dengan ini tadi ya, boiling point atau titik didih. Boiling. Nah, pengertian dari boiling point apa sih? Misalkan ya, boil pointnya air kan tadi ya di 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius. Nah, maksudnya di titik 100 derajat Celcius apa sih? Nah, jadi ketika kita ngomongin boiling point ini artinya ada energi yang diperlukan untuk menguapkan air. Oke, jadi kalau gua tulisin, oke, jadi titik didih ini adalah suatu saat ketika kita memerlukan energi untuk melawan gaya tarik menarik sebelum masuk ke fase uap. Nah, jadi ketika di 100 derajat Celcius ini kan si air kan bakalan nguap kan ya. Nah, tapi sebelum nguap dia mendidih dulu, dia ngegolak. Ketika mendidih, nah ketika proses pendidihan ini si air ini menyerap energi. Nah, ketika energi udah cukup barulah dia nguap. Nah, gitu. Jadi ada proses pengambilan energi oleh si molekul air ini. Nah, jadi intermolekuler atau gaya antar molekul ya. Kita pakai bahasa Indonesia gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul yang semakin besar pada suatu molekul misalnya
Nah, itu semakin besar pula titik boiling point bisa, atau melting pointnya juga bisa, atau titik leburnya. Titik leburnya juga bisa besar. Nah, gitu. Oke. Nah, misalkan ya gue punya ada molekul A, misalnya molekul A sini. Oke, ini asal aja ya, asal. Nah, molekul A. Nah, kemudian di sini ada molekul B. Nah, ini molekul B. Nah, sesuai percobaan nih, misalkan ya, ini gue namain dulu. Ini A, ini B. Nah, misalkan ya A ini ternyata dia susah dipisahin nih. Susah dipisahin, harus makan energi banyak. Nah, B ini gampang banget, cuma sedikit doang energi yang diperlukan. Nah, jadi bisa disimpulin kalau A itu apa? A itu dia punya gaya intermolekuler atau gaya antarmolekul yang kuat. Nah, gaya antarmolekul yang kuat. Gaya kuat. Gayanya gede. Nah, sedangkan si B ini gaya antarmolekul dia lemah. Nah, kemudian ini ya, boiling point atau titik didih. Titik didih A itu jelas lebih gede daripada B. Nah, kemudian titik leburnya juga, titik lebur A itu lebih besar daripada B. Oke, kemudian apa aja sih yang termasuk gaya antarmolekul nih? Gaya antarmolekul. Yang pertama itu ada namanya dipol-dipol. Nah, yang kedua itu ada dipol sama indus dipol. Oke, yang ketiga itu ada dispersion force. Dispersion. Oke, yang keempat itu ada ion dengan dipol. Nah, kemudian ada hydrogen bonding. Nah, maksudnya apa nih? Jadi kalau dipol itu molekul polar dengan polar. Nah, ini hubungannya antara, berarti dipol interaksi dengan dipol berinteraksi dengan dipol yang terinduksi, yang gaya dispersion. Oke, nanti ini bakal dijelasin lebih lanjut. Nah, dari 5 ini, nah kita ambil nih 3. Nah, 3 ini kita namain sebagai gaya van der Waals. Nah, kenapa gaya van der Waals? Karena dia diteliti sama fisikawan Belanda, itu Johannes van der Waals. Oke. Nah, kemudian gaya ion dipol ini gaya elektrostatik dia. Nah, kalau hidrogen bonding ini dia gaya dipol cuma yang lebih kuat. Jadi dipol spesial. Dipol kuat, paling kuat. Oke, itu dulu.